ala rasulih alaihi salam wa kullu ma tadammanatu haqqun. Apalagi yang kita yakini, apa yang ada dalam Al-Qur'an itu hak, benar. Benar. Jangan sampai ada kita ragukan. Ini mulai ada yang mulai meragukan. Tidak kado Al-Quran ngajari politik. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang bagaimana beriman dengan para malaikatnya Allah. Saat ini kita akan membahas beriman dengan kitab-kitabnya Allah, ya. Dimana rukun iman yang keberapa? 4. Beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, beriman ketiga, ya, beriman kepada Allah, malaikat, dan kitab-kitab. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitabnya Allah? At-tasdiq bi annaha kalamullahil munazzal ala rusulihi alaihimus salatu wassalam, yaitu pembenaran, meyakini kebenaran bahwasanya apa? Kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada siapa? Kepada para rasul. Dan mohon maaf, saat ini proses-proses untuk kita tidak lagi menyatakan benar tentang Al-Quran ini sudah banyak. Doktor-doktor, profesor-profesor, ya, yang membuat kita ragu tentang kebenaran Al-Quran ini kalamullah, ya. Ibu-ibu jangan tidak tahu, Imam Ahmad bin Hambal dicambuk hanya gara-gara meyakini Al-Quran itu apa? Kalamullah. Tuh, jangan tidak tahu. Imam Abu Hanifah dipenjara pun gara-gara apa? Meyakini Al-Quran sebagai apa? Kalamullah. Dan mohon maaf, di antara kita ini kadang-kadang kalau nonton TV, nonton debat, lamonian seneng dengar omongan-omongan orang tuh, yang ahli hukum, yang ahli ekonomi, didengerin. Tapi kalau dengar Al-Quran agak pening kepala kita. Bahkan kalau kelamuan dengar Al-Quran itu, aku yakin tadi aku baca setengah surah Al-Waqi'ah banyak yang berutuk tadi, ya, kadang-kadang. Tapi kalau senam dengar musik, wow, ya kan, nak kaki terkelis laju pokoknya, ya. Ada yang kita baca ini kalamullah. Jangankan isinya, satu hurufnya saja pahala. Man qara'a harfan, siapa yang baca satu huruf saja, kutibat lahu hasanah, fal hasanu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan satu tadi itu dihitung 10 kali Kata Sayyidina Ali, itu kalau dibaca dalam kondisi tidak bersuci 10. Kalau dibaca dalam kondisi bersuci, berapa pahalanya? 25. Ya. Di dalam sholatnya duduk 50 satu huruf. Di dalam sholat berdiri sholatnya seperti kita tadi, satu huruf 100. Nah, yang tadi baca Fatihah tadi kali kelah huruf tadi kali 100. Coba kalau nyanyi 7 album, apa pahalanya? Ya. Boleh baik, tapi jangan kebanyakan, maksud aku, ya. Ini kadang-kadang tahan berjam-jam duduk sampai nyewo nian tempat. Pernah ada nyewo tempat khusus untuk baca Quran? Jujur be, aku yakin belum pernah. Hah? Aku yakin di rumah kita tuh ruang TV ada, ruang baca Quran. Jangan tersinggung, yang tersinggung boleh keluar masjid. Ya. Cuma ngajak ngingetkan, jangan sampai Al-Quran dilalaikan. Apa kata baginda Nabi? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran itu akan jadi syafaat bagi siapa? Bagi yang baca.
Dan ingat ibu-ibu yang sering saya ceritakan di sini, ya, bolak-balik saya ceritakan, sesedih-sedih wong yang ditinggal mati, yang paling sedih itu siapa? Yang mati itu. Kayak ketika kita sedih ditinggal oleh keluarga balik ke rumahnya, apa kata yang mati tadi? Oh ya anakku, dulurku, assalamualaikum. Siapa kamu? Saya adalah setiap huruf Al-Quran yang engkau baca. Coba lah. Apalagi sholat, pahala sholatnya dapat, pahala baca Qurannya ada, lengkap. Makanya ibu-ibu para ulama dulu, kalau baca Quran tuh kapan? Pas sholat sunnah dibacanya Quran. Dulu aku praktek ini, sekarang jarang. Inilah payah nih kak. Ya, nah baca Quran, ya, sholat tahajud tuh pak, bisa jadi 2 kali baca khotam 1 juz. Praktek dulu, praktek, pegel juga. Ya, sampai sekarang pernah juga praktek, jarang-jarang, tidak tiap malam. Ya, tuh, coba baik malam nih, K6, Pak 6, coba baik malam nih, coba Bismillah. Ya, sholat tahajud, nyoba. Oh luar biasa. Katakan Al-Quran ini makhluk. Hada makhluk. Ini makhluk. Dipegangnya Quran tuh. Ini makhluk. Apa ini tuh? Kertas. Apa tuh? Apa namanya nih? Jilid. Nah, tintanya tuh makhluk. Tapi apa yang terbaca? Kalamullah. Ya. Siapa yang ngomong Al-Quran yang tertulis itu sebagai makhluk? Ibu-ibu, itulah orang-orang Mu'tazilah. Siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Ya. Ketika berkuasa habis, ulama-ulama kayak Imam Ahmad bin Hambal habis dipukuli oleh mereka. Baik, lanjut ya. Turun kepada siapa? Kepada Rasul, bukan kepada manusia biasa. Jadi Al-Quran, kitab-kitab Allah ini turun kepada Rasul. Nabi Adam dapat kitabnya Allah, terus sampai baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, turun kepada para Rasul. Dipilih, tidak sembarangan. Oke, jangan mentang-mentang rajin ibadah dikit Kak Bambang langsung ngomong aku dapat wahyu. Ya. Karena para rasul ini dipilih, apalagi zaman sekarang tidak baca lagi ngaku jadi rasul, sudah tutup. Tapi kalau mengujang aku jadi wali, mungkin wali murid, ya. Wali murid, wali nikah, mudah-mudahan segera jadi wali nikah, amin. Ya, doakan nih putri beliau yang jadi dokter jadi wali nikah, segera dapat jodohnya, ya. Subhanallah. Nih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nak jadi nabi lah ada dapat lagi cita-cita jadi wali mungkin. Tapi jadi wali ini pun tidak mudah. Baik. Ala Rasulillah alaihi salam wa kullu ma tadammanatu haqqun. Apalagi yang kita yakini, apa yang ada dalam Al-Qur'an itu hak, benar. Jangan sampai ada kita ragukan. Ini ada yang mulai meragukan. Tidak kado Al-Quran ngajari poligami, nyakiti hati betino. Wah, ibu-ibu saya kasih tahu, Al-Quran hadir itu bukan untuk sekedar menghalalkan poligami, tapi untuk mengatur poligami. Poligami ini dari zaman nabi-nabi dulu. Nabi Daud 100 bini. Rejo lah mengujang, mana ngaturnya? Orang-orang jahiliyah istrinya berapa? 20, 10. Maaf, Nabi Daud tadi bukan 100, 1000. Ya. Orang-orang jahiliyah istrinya ada yang 10, ada yang 25. Jangan hasus-hasus. Memang inilah datang Islam bukan menghalalkan poligami, tapi mengatur poligami yang tadinya jumlahnya tidak jelas jadi jelas, dibatasi. Kalau nak nian jangan lebih dari 4. Tuh, ini dibalik ceritanya. Islamlah yang menghalalkan poligami. Ya ini yang tidak tahu sejarah.
Islam itu mengatur poligami jauh lebih tertib dan lebih masuk akal. Makanya di ujung Al-Quran tuh dibaca Mang Ujang, jangan denger awalnya baik. Ini Mang Ujang nih galak denger awalnya baik. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna, nah kan dua, wasulasa tiga, waruba'a empat. Ayat yang di ujungnya lupa. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, mendak baca adil siko baik. Yang didengok ayat awal-awalnya, yang terakhir tidak didengarnya. Dalam Al-Quran, fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan, bisa jadi engkau akan diangkat oleh Allah derajatnya. Benar. Cuma kita kalau belum sanggup, omong baik belum sanggup. Aku nih bangunnya pas niat azan subuh. Tidak cocok tuh Quran, apa dia nyuruh kita bangun malam. Nah, cuma gara-gara kita tidak sanggup. Aku tanya, kalau ada sepak bola malam hari ke Asep, bangun tidak kira-kira? Dah, ya lah, aku yakinlah dengan ke Asep. Ya, Subhanallah, subhanallah. Makanya ibu-ibu.